Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Muhammad Khairil, selaku dosen mata kuliah retorika dan public speaking, dan juga teman-teman seperjuangan yang saya cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dan hadir di tempat ini. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk berdiri di hadapan kalian semua untuk membawakan sebuah pidato yang bertemakan tentang korupsi. Teman-temanku sekalian, korupsi merupakan sebuah kata yang banyak dikenal oleh semua orang di negara ini. Semua kalangan yang masih memiliki hati nurani, baik kaya atau miskin, baik tua maupun muda, mereka tahu tentang apa itu korupsi ini dan betapa kejinya juga korupsi ini. Korupsi merupakan suatu tindakan mencuri uang rakyat dan hak akan keadilan mereka sendiri. Korupsi merampok apa yang menjadi hak rakyat kecil sehingga menghancurkan mereka dengan kemiskinan yang tiada akhirnya. Korupsi ini juga merupakan suatu tindakan yang tidak berperi kemanusiaan, yang dimana tindakannya ini akan membuat negara kita jatuh ke jurang kehancuran. Korupsi sudah menjadi masalah besar di negara Indonesia ini. Negara kita tidak bisa maju karena tindakan korupsi ini. Saya tidak habis pikir, kenapa sih mereka yang para koruptor ini tega melakukan tindakan keji dan tidak berperi kemanusiaan ini? Mereka yang melakukan tindakan korupsi ini juga merupakan orang yang hidupnya selalu berkecukupan dan juga tergolong orang kaya. Selain itu juga, mereka yang korupsi ini sebenarnya merupakan orang yang memiliki kedudukan tinggi dan memiliki jabatan yang tinggi juga. Tetapi, mengapa sih mereka tetap saja melakukan tindakan korupsi ini? Sungguh benar, orang yang rakus, tamak, keji, dan jahatlah yang melakukan tindakan korupsi ini. Semua di sektor pemerintah kita ini sudah menjadi ladang nyaman bagi para koruptor ini. Masyarakat mungkin tidak akan pernah lupa skandal korupsi yang tersebar di berbagai media di Indonesia ini. Kasus korupsi yang menyangkut pejabat daerah sudah mulai bermunculan dan menjadi topik utama di berita-berita layar televisi. Bukan hanya itu, berbagai instansi lain seperti kepolisian dan kementerian yang seharusnya melindungi dan melayani kita juga tersangkut kasus korupsi ini. Dampak kemiskinan dan kesenjangan sosial di negara kita ini merupakan akibat dari tindakan korupsi yang dilakukan oleh para oknum ini. Uang yang seharusnya diberikan untuk menghapus kemiskinan justru dikorupsi untuk kepentingan orang-orang tertentu. Keadilan yang harusnya ditegakkan malah dikorupsi untuk kebenaran orang-orang tertentu. Adapun hak yang sebenarnya milik rakyat kecil juga malah dikorupsi untuk digunakan sanak familinya sendiri. Selain itu, anehnya adalah setiap pelaku korupsi yang tertangkap tidak pernah merasa malu. Bahkan mereka masih bisa membela diri dan tersenyum di hadapan media. Bahkan juga bisa kembali menduduki jabatan yang tinggi. Ini berbanding terbalik dari apa yang terjadi di negeri lain seperti Jepang dan Korea. Di Jepang dan Korea sangat menjunjung tinggi budaya malu tersebut. Sehingga para koruptor di Korea akan meminta maaf dan mundur diri dari jabatannya. Terlebih lagi di Jepang, para koruptor biasanya akan merasa malu hingga melakukan harakiri dan bunuh diri. Oleh karena itu, masifnya tindakan korupsi di negeri ini membuat Indonesia masuk ke dalam 10 besar negara di dunia yang tingkat korupsinya sangat parah.
Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena kurang atau lemahnya hukuman bagi para koruptor di negeri kita ini. Teman-temanku sekalian, walaupun kita mempunyai lembaga KPK yang dengan beraninya memberantas korupsi di negeri ini, kita sebagai generasi muda harus mencegah korupsi yang terjadi di masa yang akan datang ini. Sewaktu jujur adalah kuncinya. Tindakan dan berbicara jujur akan membantu kita untuk memelihara negara kita dari bahaya korupsi ini. Semoga pidato yang singkat ini dapat menyadarkan kita tentang bagaimana kejinya tindakan korupsi itu. Mulailah dari diri kita dengan berkata jujur dan bertindak amanah. Korupsi harus mati. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata yang kurang berkenan di hati para hadirin, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Demikian kiranya dan terima kasih atas perhatiannya para hadirin semua, dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi 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 Om.